datang di acara di alumni persembahan dari Ikatan Alumni Semada. Kak. Acara ini diadakan memang khusus untuk mencoba mengulik begitu apa kiat-kiat, resep, trik, tips atau apapun juga yang membuat alumni Semada yang saat ini sudah berjaya di bidangnya masing-masing itu bisa memberikan inspirasi untuk adik-adik kita atau mungkin generasi penerus kita di Semada. Tujuannya satu, supaya lulusan-lulusan Semada ini tetap berada di jalurnya, yaitu bahwa kita semua bisa sukses dengan versi kita masing-masing. Nah, salah satu ibu yang sukses dan sangat humble, begitu ya, dan siap untuk memberikan motivasi untuk kita semua adalah Ibu Dewi Harun. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dinda, apa kabar? Ketemu lagi kita ada di acara Kartinian nih. Iya, alhamdulillah. Sehat terus ya Bu? Iya, alhamdulillah. Oke. Ibu boleh diceritakan nggak Bu? Ini kan nama Ibu kan sudah Harum, gitu ya. Kalau Harun nama asli, begitu ya. Tapi secara ini filosofinya nama Ibu Dewi Harun harum sekali. Alhamdulillah. Baik. Ibu saat ini bergerak di bidang ya, saya sekarang profesinya mirip sama Mas Anang Supardi juga. Saya adalah sebetulnya saya psikolog, profesi background psikolog ya. Tapi saya sekarang banyak bergerak di training. Sebelumnya pernah jadi dosen juga, ngajar juga. Cuman karena kesibukan jadi trainer, jadi narasumber, jadi pembicara, akhirnya saya putuskan bahwa off dulu jadi dosennya. Kan sama-sama ngajar sebenarnya ya. Artinya karena kalau kemarin sebelum pandemi kita kan keluar kota segala Mbak, keluar kota ke mana ke ini, jadi waktunya karena nggak pas, jadi kadang akhirnya karena mangkir berapa kali jadi dosen akhirnya off dulu, akhirnya lebih konsentrasi kepada itu. Tapi walaupun sekarang akhirnya online jadi ceritanya ya, banyak online-nya. Betul, tapi akhirnya sama-sama mengajar jatuhnya karena sama ngajar sebenarnya. Jadi aslinya kesenangan. Jadi gini, intinya ngajar Mbak, intinya sebetulnya nggak sengaja ngajar, diminta kemana itu aja. Jadi bukan bener-bener awal jadi trainer, jadi pembicara yang motivator gimana, enggak lah, saya bukan tipe gitu sebetulnya. Cuman tadi karena diminta ngajar kemana-mana, akhirnya juga dibilang motivator ya, saya bilang, ya emang kenapa yang ngajar selalu motivator ya? Saya bilang, ya memang selalu dalam pengajaran selalu ada inspirasi dong ya, pasti ada memotivasi everybody karena seperti itu. Betul. Terus kalau boleh tahu bidangnya apa Bu? Saya rata-rata bidangnya sekarang misalnya masalah bukan psikologinya itu selalu yang paling sering sekarang masalah personal branding Mbak. Personal branding. Jadi bagaimana kita membranding diri kita, hubungannya nanti dengan profesi. Bagaimana kita artinya menjajakan diri kita, bukan tanda kutip ya. Bagaimana kita orang mengenal kita dengan profesi yang memang kita sukain, yang memang kita lakukan, dan kemudian artinya jangan nggak semuanya gitu, karena orang itu nggak bisa ahli semuanya. Tapi semakin kita spesialis, semakin kita orang mengenal kita dan kemudian kemungkinan malah semakin besar berkepentingan dengan anggapan orang selama ini seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi tentang branding, tapi ada kita mulai dari yang paling dasar. Ceritakan dong Bu masa kecilnya Ibu. Nah, saya itu sebetulnya waktu kecil itu sering sakit. Oh ya? Sering sakit. Jadi punya saya pun nggak tahu, saya juga sering bolos sih. Tapi ada blessingnya loh, sering nggak masuk karena dulu obat asma nggak seperti sekarang ya. Jadi sering nggak masuk karena sesak nafas. Kemudian sekolahnya dulu itu pagi siang dan kemudian lapangannya itu lapangan yang dari pasir gitu ya Mbak dulu kan gitu ya. Jadi akhirnya saya nggak masuk sering. Tapi dari situ akhirnya saya terbiasa untuk efisien. Jadi efisien untuk belajar dan terbiasa untuk mandiri. Jadi saya sering ini kan ketinggalan guru saya. Akhirnya saya belajar sendiri gitu loh. Pelajaran bagusnya itu. Jadi artinya itu akhirnya saya alhamdulillah sih walaupun saya juara terus. Juara kelas terus. Oh iya, walaupun nggak masuk berarti luar biasa ininya. Karena belajar sendiri. Karena suka belajar, karena saya nggak mau ketinggalan. Jadi walaupun saya sakit, jadi gini, dari kecil saya tidak ingin tampil ke depan orang itu dalam suasana saya babak belur. Itu pelajaran terbagus juga. Saya malu kalau saya sakit Mbak. Saya malu. Jadi saya maunya kalau misalnya saya datang itu sudah sehat.
Saya dan tidak ada yang tahu kalau saya sakit atau gimana. Aku cuma nanya kok saya nggak masuk ya gitu. Cuman kalau pas masuk selalu kalau ada guru segala macam saya bisa aja. Jadi saya tetap aja juara kelas seperti itu. Alasannya dulu apa waktu ditanya? Kenapa nggak masuk? Ya nggak enak badan aja gini aja. Tapi akhirnya karena seringnya orang juga biasa aja dulu nggak tahu ya dulu kok bisa gitu ya, heran juga dulu. Gurunya juga sayang semua Mbak sama saya juga. Artinya itu apa namanya mungkin karena sampai bosen orangnya maju ke depan. Saya selalu dari angkatan saya kan dulu kan sistemnya satu kelas cuma satu kan ya, jadi nggak banyak kelasnya. Jadi kalau yang dari kelas tingkat lain tuh ganti-ganti yang juara kan, juaranya tiap empat apa triwulan ya, triwulan dulu kan ya. Catur bulan. Sampai adik saya bilang ini, kakak saya sama adik saya bilang ini, kalau pas kelas ini gitu, pasti kakak kamu, pasti adik kamu deh, kata kan. Ada adik saya yang setahun di bawah saya 2 tahun, adalah kakak saya 2 tahun di atas saya gitu. Pasti adikmu tuh gimana gitu, pasti gitu. Ya, dan tapi ada pengalaman yang lucu juga Mbak. Gara-gara kecil gitu, kemudian teman saya dia bersekongkol akhirnya, malah sama gurunya nggak bersekongkol supaya saya itu nggak juara kelas. Dengan cara bagaimana Bu? Nggak tahu gimana cara mereka les sama gurunya. Les sama gurunya tuh segala macam semua. Sempet sih apa namanya tuh waktu sempet ada perebutan tuh gimana, saya pernah 1 semester, tapi saya orangnya nggak terima. Akhirnya saya kalahnya di bahasa daerah. Di bahasa daerah, bahasa Jawa, Kromo. Akhirnya saya carinya, tahu nggak caranya apa? Oh, saya belajar Hono Coroko, kan ada 2 kan, bahasa daerah tuh Hono Coroko sama yang tadi sabun apa namanya Kromo Inggil. Saya orang Sumatera kan, keluarga saya orang jadi nggak tahu kan. Iya. Tapi cara ngambilnya di mana cara ngambilnya Mbak? Di itu di Hono Corokonya Mbak. Oh, pengambil poinnya. Jawa itu ngambil poinnya. Itu saya nggak ada salahnya. Jadi artinya itu jadi kalau untuk urusan itu semua takluk semua sama saya gitu. Saya pikir antara Hono Coroko sama huruf Arab sama aja kan. Iya, sama-sama huruf bukan huruf kita. Iya, sama gitu. Jadi caranya, jadi saya dari kecil saya nggak tahu ya, udah terbiasa untuk kalau kalah di sini saya menang di sini. Ya, luar biasa. Saya menerima, saya kalau jadi saya nggak perlu ngalahin orang di sini karena sudah pasti saya nggak, saya bukan orang Jawa, nggak pemakaian bahasa Jawa asli. Artinya kemampuan tuh agak kurang karena memang ada beberapa hal kan. Artinya effort terlalu besar. Nah, saya cari yang effortnya lebih kecil dan lebih unggul gitu. Toh bergantikan. Nah, ini mindset ini Mbak, satu efisien, kemudian dari kecil mencari mana yang semuanya. Akhirnya saya unggul. Dan walaupun sebetulnya ya, asal Mbak tahu, Bapak Ibu saya nggak peduli saya juara atau enggak loh. Bapak saya ya, ibu saya biasa-biasa aja. Saking seringnya Mbak, ini ada pengalaman lucu nih, bagi orang lain mungkin nyebelin kali ya, kalau anaknya juara pasti wah gimana gitu anak juara tuh. Ya udah saya ngambil rapot, habis itu kan ada kejuaraan dapat piagam gitu. Saya pulang gitu. Habis ibu saya bilang ngapain tadi? Oh tadi nggak ini tapi terima ini. Apa namanya ada penghargaan apa? Oh ya, habis itu udah gitu. Habis itu saya bilang ya udah apa namanya aku juara lagi. Oh gitu ya. Oh ya udah gitu aja. Ibu saya gitu aja. Karena terlalu terbiasa. Iya, terlalu biasa. Jadi dia gitu. Di situ saya belajar lagi Mbak. Dulu kesel kan, awal kesel. Oh ibu saya cuek banget sih, gitu. Tapi saya pikir ya nggak apa-apa dong. Berarti nggak perlu untuk ibu saya, untuk diri saya sendiri. Jadi saya dari kecil terbiasa juga bahwa kesenangan itu dari diri saya, nggak perlu pujian orang lain. Jadi prestasi saya udah menghargai. Jadi sehingga saya juga terbiasa menghargai diri saya. Jadi akhirnya setelah saya juara, saya nggak beli orang lain, berarti saya membeli makanan, saya beli kue atau apa, senang-senang sendiri gitu ya. Habis itu membeli hadiah apa dari uang tabungan saya misalnya kali ini saya sudah target, saya beli sesuatu yang besar, yang bisa dilihat-lihat untuk fenomenal ini, oh saya juara ini. Dan sampai sekarang ternyata berbekas juga. Jadi saya kadang-kadang suatu saat ngapain gitu ya, saya punya uang, oke, saya beli ini nih, agak mahal nih ya, atau apa ini, atau beli misalnya ada cincin apa ini tanda bahwa saya mencapai ini gitu. Dan itu saya ajarin sama anak saya juga sekarang Mbak. Reward ya. Ya. Jadi menghargai, jadi gini, jangan semua yang sifatnya uang kamu habisin. Tapi kalau misalnya kamu prestasi tertentu,
nggak perlu orang lain, tapi perlu uangnya kamu sisihkan untuk mengingat. Kan ada tangga-tangganya. Ya, jadi jangan cari tangga yang jauh dulu, tangga-tangga itu kamu beri. Nah, kamu tandai dengan memberi suatu benda, tapi usahain kalau udah umur, saya bilang jangan bendanya useless, jangan. Jadi artinya ada value-nya. Kalau sekarang misalnya emas atau apa, atau misalnya jangan, saya nggak suka kalau baju. Saya bilang anak saya cewek, kalau baju itu banyak yang mahal, baju 1 juta banyak, baju, tapi kalau kamu beli emas walaupun 1 gram itu adalah emas. Nilainya itu. Jadi dia kan ada sempat kerja part time terus segala macam, ternyata dapat uang lumayan 3 juta atau berapa. Saya bilang ada bagusnya juga, orang Sumatera itu orang lama ngumpulin emas tuh nggak apa-apa dari kecil, perempuan gitu ya. Itu akhirnya untuk pas waktu suaminya susah dia keluarin emasnya itu. Saya bilang kalau beli baju kamu 3 juta, beli tas, beli sepatu, beli baju habis 3 juta. Saya bilang. Gimana kalau kamu beli baju yang harganya nggak terlalu mahal, ya misalnya nggak sampai 1 juta, nah 2 jutanya kamu sisihkan untuk misalnya beli emas. Tuh, emas pertama kamu silakan ke toko emas apapun, tapi emas tuh emas gitu nilai. Saya ajarin itu Mbak. Ya itu yang luar biasa. Kalau boleh mundur lagi, Bu, kan tidak semua wanita berpikir seperti Ibu nih ya, harus diakuin bahwa bahkan untuk self reward, berpikir tentang self reward saja tidak semua perempuan merasa deserve untuk mendapatkannya gitu, walaupun kadang-kadang cari duit sendiri begitu ya, kadang-kadang banyak kan berpikirnya ya sudahlah, uang ini 1 rupiah pun itu sangat berharga buat anak, buat keluarga gitu. Sedangkan Ibu berpikir dari awal sudah ditanamkan tentang self reward. Gitu ya. Iya, jadi artinya gini loh. Jadi supaya kita jadi kita harus ada bagian me time, namanya istilah sekarang kan me time ya. Diri kita saya itu justru saya sering Mbak, kalau misalnya ngasih training segala macam, saya sering katakan itu Mbak. Kenapa? Karena saya sering lihat perumahan tuh masuk, kenapa suami saya begini ya, kenapa anak saya begini, banyak kenapanya. Saya bilang sebelum kenapa nggak kamu lakukan sendiri gitu loh. Betul. Dan itu saya dari kecil loh Mbak, dari kecil. Saya pikir yang bisa membagikan diri kita sih buat orang lain, ya enggak? Saya punya sakit asma kan Mbak, dari saya cerita tadi. Gimana saya berbagi dengan asma saya? Ya kan? Walaupun finally Mbak, sekarang teman-teman saya punya asam urat, punya penyakit gula, kolesterol segala macam. Saya free Mbak. Saya free dari semua itu. Bahkan saya sama suami saya bisa makan durian yang 1 durian gede itu berdua itu bisa. Kenapa begitu? Ya karena saya nggak makan karena gini, karena makanan saya jaga. Jadi karena saya dari kecil, karena udah tahu saya penyakit itu, saya nggak minum es. Saya nggak minum sirup sembarangan. Saya suka minum teh anget. Jadi dari kecil udah nenek-nenek. Saya nggak akan saya tidur teratur Mbak. Jadi pagi tidur segala macam, udah saya teratur karena saya harus istirahat, banyak istirahat. Misalnya saya nggak boleh sembarangan. Misalnya udah misalnya kalau capek gitu, saya langsung tidur di mana nggak. Saya terbiasa juga kalau pulang ke rumah udah ganti baju segala macam, baju kan sebelum masuk tempat tidurnya rapi segala macam itu, dan nggak boleh ada karpet, nggak boleh ada kotor segala macam, karena itu menyebabkan sakit asma, gitu loh. Iya. Jadi ke blessingnya, blessing in disguise istilahnya ya. Iya, jadi dan kalau makanan bisa pizza, saya nggak ada pakai pizza yang atasnya pakai apa topping atau kue gitu yang ada topping, nggak, kue bolu, donat biasa itu Pak. Karena kan itu pemicu manis-manis yang nggak jelas tuh. I see. Tapi blessingnya lagi gara-gara saya biasa cuman, jadi akhirnya kadar gula saya wajar semua. Ya, karena menjaga dari muda begitu ya. Ya karena penyakit asma itu nggak enak banget Mbak, waktu baik orang lagi karena orang contohnya pernah saya pengalaman traumatis nih, pernah ceritanya karena saya sakit, ada pernikahan sepupu saya atau apa yang ngadain orang rumah ibu saya lah di gedung mana dulu di dekat Siola situ yang itu. Tiba-tiba saya bangun tuh Mbak, di rumah nggak ada orang sama sekali Mbak. Saya bangun jam 7 atau berapa, nggak ada orang sama, orang kosong banget. Saya bingung, aku ada orang sama sekali nih. Tetap pada ke rumah pesta gitu. Tahu nggak, akhirnya saya ada yang datang, saya ada yang ke rumah mampir gitu ke rumah. Akhirnya saya
ada sepupu saya, tapi saya beda jauh sama dia. Akhirnya naik Vespa ke sana. Terus saya datang loh. Saya jadi orang anak kecil tidur di bawah 10 tahun, nggak 1 juta, 8 tahun. Saya tiba-tiba bangun, saya pakai baju apa dia, habis itu tadi ngapain ya? Kayak orang yang melun loh, kayak bingung itu. Habis itu gara-gara sakit asu, dikasih obat ketiduran nggak keluar itu. Habis itu saya, tadi ada pesta ya ini ya. Orang bengong gitu. Jadi gitu. Seperti itu. Jadi saya bilang, jadi kan nggak enak nih kan ditinggal. Habis itu ada pernah acara keluarga ke Jakarta rame-rame naik mobil, dan di tengah-tengah jalan saya unfall gitu Mbak. Orang lain main bercanda segala macam, saya akhirnya ke dokter segala macam gitu. Tapi untungnya ya sampai sekarang saya itu terharu sama bapak saya almarhum. Bapak saya kan memang ada asmanya. Jadi saat-saat kayak gitu tuh saya tuh kadang mikir ya, sampai saya ingat bapak saya saat gitu-gitu dia sama saya dipeluk sama dia gitu. Dipeluk gitu kan, dulu kan obatnya kan dulu nggak ada yang seperti sekarang dipeluk. Habis itu saya dia dipeluk saya sebenarnya saya kayak kecil dulu, jadi dipeluk gitu diinin gitu. Habis itu diem, habis saya ya udah karena dipeluk sama dia lagi sakit tuh hilang, aku berkurang ininya. Tenang ya Bu ya. Jadi saya sampai selalu terharu ya. Sampai detik ini beliau itu sama saya selalu di mata saya Mbak, jadi gitu. Karena dia kenapa guilty feeling, karena dia yang nurunin gitu loh Mbak. Dia guilty feeling. Dia hilang begitu ya biasanya kan begitu ya. Iya, tapi lucunya semua dari beliau itu apa? Jadi katanya saudara saya tuh versi cewek daripada beliau. Semua easy going-nya, semua ininya, apa segala macam. Jadi sampai saya menghadapi ibu saya itu seperti menghadapi bapak saya ngadepin itu seperti itu. Iya. Jadi ya mungkin jadi karena tadi blessing tadi, karena dewasa tadi itu jadi cepet karena banyak, jadi makanya jadi jangan takut bahwa kesulitan untuk kecil saya dapat kemudahan, orang tua saya mampu tapi saya sakit ya kan, punya penyakit itu, tapi blessingnya waktu sekarang orang lagi sakit saya sembuh sampai ini. Iya. Setiap orang punya battle-nya sendiri, begitu ya. Ya. Tapi ketika ada kesusahan, dia tidak benar-benar susah kalau kita bisa mengolah, begitu ya. Benar. Jadi saya terbiasa untuk jadi saya menganggap terbiasa di kecil, kesusahan itu bukan kesusahan, tapi manusia harus mencari di balik itu. Dari kecil udah. Luar biasa. Ya kan, dari kecil udah biasa seperti itu. Jadi saya kadang-kadang suka gini, Ibu Dewi tuh nggak pernah susah ya, kata gitu. Saya bilang gitu, teman saya nggak pernah, kayaknya kamu pernah susah deh gini-gini. Ya tadi, karena saya pingin kalau orang berhadapan sama saya yang seneng-seneng aja, ngapain juga gitu loh kan. Dan nggak mungkin lah saya nggak susah. Tapi juga gini juga, susah kan everybody ngadepin, so what gitu loh gitu kan. Jadi artinya you just do it aja, selesai. Dan akhirnya kemudian itu bagian daripada, pertanyaan saya gini, saya hitung-hitung misalnya kan susahnya berapa, kayak saya ngitung waktu kecil, saya lihat kecil, walaupun saya sakit saya punya duit, orang saya mampu, ini, di saya belajar akhirnya, dari kecil belajar bahwa ternyata lebih banyak kesenangannya daripada ya emang sakit, tapi ternyata kan saya bisa membuat dokternya segala macam, udah dari kecil udah. Iya, terbiasa untuk menimbang baik dan buruk gitu. Mungkin karena efek mandiri itu mungkin ya Bu ya. Iya, karena orang ada banyak. Dan satu lagi, orang tua saya walaupun misalnya di tengah kota, lucunya agamanya kenceng banget, Mbak. Kita ke masjid terus. Masya Allah. Jadi aneh. Jadi rumahnya besar, tapi ke masjid terus, guru ngaji jalan. Jadi kayak pesantren gitu ya. Nggak sebelah orang-orang yang nggak orang Belanda, orang segala macam semuanya modern, pergaulan ibu saya WIC termasuk dengan ibunya Irwan Musri itu kan sahabat ibu saya juga tuh. Keluarga kita sahabat, kita kenal semua segala macam semua. Jadi semua kenal semua lah orang-orang itu kan. Ibu saya Women International Club gitu. Tapi ibu saya dikenal juga di klub itu, dia orangnya beragama banget. Jadi kalau misalnya ada acara-acara itu pasti ini makanannya ibu yang ini, yang Islam ini. Kita seperti itu sudah terbiasa toleransi juga gitu loh. Wow. Iya. Jadi biar bergaulnya sampai ujung mana tetap aja yang sholat, yang ngaji, yang apa, ya udah kita begitu gitu loh. Nah itu dia PR buat orang tua zaman sekarang Ibu.
Bagaimana caranya sosialisasi jalan, agama tetap jalan gitu ya. Karena keseimbangan dua hal itu yang akan menyelamatkan. Begitu ya Bu ya? Ya, toleransi jadi dari kecil, jadi saya bingung ya dengan sekarang terus aja tapi akhirnya anak saya juga melakukan juga Mbak. Saya bingung dengan istilah toleransi orang. Karena kita di kecil udah bisa toleransi. Dan orang pun juga sudah tahu kita seperti apa. Misalnya kiri kanan saya kan orang ada Konghucu, ada yang nggak kulit gimana atau gimana. Jadi ada yang meninggal atau gimana. Tapi mereka sudah tahu kita seperti itu dan kita juga baik sama mereka. Misalnya kita juga kayak saya sekarang kasih kue ke mereka gitu loh. Kasih makanan ke mereka. Habis itu kemudian kita hadiri acara mereka juga. Tapi kita juga sebaliknya juga misalnya nggak harus kita ikut mereka dan ya. Dan itu lebih meaningful ya daripada kita ribut tentang SMS dan WA. Enggak mau. Jadi kita di rumah juga kita enggak mau. Jangan ngucapin SMS dan lu cuma SMS doang yang Mbak dia apa? Saya udah cerita sama sih jangan kamu yang di-share. Sujiwo Tejo juga mengatakan saya tidak akan membalas yang di-share, yang copy paste itu dia bilang juga sama. Nggak menyenangkan banget. Nggak usah ngomong deh kalau gitu. Betul. Sepakat. Jadi sama orangnya sedikit atau selamat copy paste sampai semua copy paste berapa kali. Selamat ulang tahun. Capek gitu loh katanya. Dan tidak ada meaningful-nya nggak ada. Tidak ada emosional pendekatan emosional yang terbentuk dari copy paste. Itu bisa terlihat kemarin momen Lebaran. Ya. Dari status-status, dari semuanya mereka sepertinya eksis. Banyak, walaupun tidak semua ya, banyak yang penting Instagramable, yang penting fotonya harus bagus diposting dan lain sebagainya. Tapi Bu, saya penasaran, bagaimana seorang Bu Dewi ini melihat sebuah pertemanan? Saya hargain Mbak, siapapun dia. Jadi teman lama, teman SD, teman ini tuh saya lebihkan dalam arti mereka teman kecil. Jadi mereka istimewa bagi saya. Jadi saya sama sekali nggak memandang misalnya mereka kurang ini enggak. Aku appreciate everybody dengan walaupun yang menyebelin sekalipun. Dan saya menganggap kalau teman baru ya Mbak ya. Jadi biasa aja rekan kerja atau gimana itu nggak terlalu teman banget sebetulnya. Itu lebih kepada rekan kerja, partner. Jadi itu bisa terasa banget Mbak. Jadi kalau istilah teman lama saya bisa ketawa-ketawa, nggak harus baper. Walaupun teman saya yang sekarang suka ngomong gini, perasaan dulu orangnya lu nggak cerewet banget, lu agak jaim, lu kayaknya gitu. Saya bilang gini, enggak, soalnya lu dulu saya terpaksa jaim gara-gara kan jadi kamu masih layer saya teman saya. Kalau sekarang yang teman saya yang jaim itu beda lagi ya kan. Jadi makanya nama saya Dewi Harun, yang kenal saya Dewi Harun itu teman baru, saya bilang gitu. Kalau yang manggil Wita teman lama gitu loh. Jadi yang manggil Wita teman lama, saya boleh ketawa, boleh segala macam, boleh nggak jaim, walaupun baru kebongkar sekarang kan Mbak, gitu loh. Iya. Berarti kualitas kedekatannya lebih dekat sama teman-teman yang lebih lama gitu. Oh iya, karena saya menghargai mereka karena bagaimanapun teman lama apapun juga dia tahu saya kecil, tahu ini dan mereka kan jadi itu kalau teman baru misalnya apalagi kalau sosialita saya ada juga sih Mbak ya teman gitu ada juga levelnya tapi ya udah teman Mbak, teman kerja, teman apa ya Mbak tahu kan itu teman untuk visi itu tuh ya udah gitu. Saya nggak bisa terlalu masuk banget di situ karena kan itu kita nggak tahu persis. Kalau dulu kita kenal keluarganya, sampai rumahnya di mana kan itu kan. Bolos bareng, segala sesuatu. Ada saya yang mereka sering kali yang teman-teman SMA sering kali suka kali sama saya, dia baru tahu kenakalan saya itu Mbak, baru tahu gitu. Dari pengakuan saya mereka suka geli sendiri gitu loh. Saya cerita kalau misalnya, sudah gue naksir lu loh sebetulnya, lu aja nggak oh gitu kok gini Dewi kata gini ya udah telat dan nggak cocok juga ternyata saya bercanda gitu. Saya sekarang lebih enak sama teman-teman lama. Jadi saya maaf ya kalau teman-teman misalnya kalau merasa gimana sama teman, kalau saya cuek aja lu nasir lo loh tapi nggak jodoh memang. Nah, dia nggak jodoh aja kali ya, lu nggak nyambung kali ya gitu, nggak ini jadi
artinya tapi kita berteman gitu. Mungkin Mbak Ero kenal juga, Mbak Nida kenal Prof Satya kan? Ya, Prof Satya. Itu teman dekat saya juga selalu sama dia sebetulnya. Oh, teman dari saya SMA memang beliau sudah cukup dekat, dan terus terangnya teman-teman pada ngomong, ini pacarnya ini dijodoh-jodohin gitu loh Mbak. Oh ya, biasa begitu di zaman SMA. Jadi kan dia bilang cocok nih yang apa namanya yang cewek apa namanya saya yang apa namanya Alim sama, jadi maaf Prof Satya jadi cerita lucu gitu. tapi saya senang sama Prof Satya sampai detik ini kita berteman baik dan apa ya, inspiratifnya sekarang anak saya di waktu masuk UI ketemu Prof Satya pakai toga segala macam semuanya, dan anak saya sekarang mau skripsi dan nilainya bagus, dia pingin seperti Prof Satya itu. Wow, luar biasa. Ya kan ini cerita nanti ngomong sama Prof Satya tadi kan tadi teman pada jadi segala macam gitu kan. Tapi saya suka Prof Satya tuh hebat banget, dia ketua OSIS yang ini dia jadi artinya cocok lah sekarang jadi profesor, jadi apa namanya dia jadi apa staf ahlinya segala macam, inspiratif banget beliaunya itu ya kan gitu ya. Sebagai teman sampai sekarang dia selalu ngucapin selamat ulang tahun, ngucapin. Pagi-pagi sama lupa, aku ulang tahun sampai gini. Oh ya aku ulang tahun ya. Saking dekatnya justru beliau yang ingat ya. Saya malah lupa gitu loh. jadi walaupun jarang ketemu juga atau gimana, tapi jadi deket seperti itu. Jadi itu saya bilang sama anak-anak bahwa kita tuh tadi tuh bertemanannya kita bentuk seperti itu. Jadi kita menyenangkan waktu tua bersama ya Mbak ya. Jadi bisa saling menginspirasi segala macam semuanya. Karena dia tuh saya hargai kan kita hargai. Jadi gini, kalau forum misalnya forumnya tuh forum resmi ya kita nggak nyapa gitu dong. Tapi kalau forumnya ini kita ketawa-ketawa gitu. Jadi dan kita juga tahu jodoh itu di mana, kemudian temen gimana, kemudian enak gitu, bertemannya jadi enak. Jadi kita jadi saling menghargai, jadi sama istri jadi menyenangkan gitu loh Mbak. Dan itu terasa sekali sekarang Kak, karena sikap-sikap itu jadi bertemannya itu seru banget gitu. Jadi kalau apa namanya mungkin teman-temannya malah bilang gini, kok kamu lebih kalau sekarang kalau ketemu lebih ini sih lebih ya Kak, aku nggak ada beban kan. Nggak ada beban baru harus jaim. Nggak ada jaim. Ya tau gitu kalau naksir kamu aku dulu gini-gini. Ya telat lah ya udah. Sekarang nggak bisa, sekarang udah tua. Harus naksir lagi ngapain? Udah episode beda bercanda gitu. Ya sudah beda ini, sudah beda. Udah pasti lah. Misi dan dunia. Kenapa? Iyalah, itu saya bilang justru menyenangkan saling menyadari. Ibu bisa ingatkan untuk perempuan-perempuan yang saat ini kan ada adik kelas kita yang semada, bentar lagi sudah kuliah begitu ya. Kalau sudah kuliah nggak butuh waktu lama, sudah benar-benar masuk ke masyarakat sesuai dengan pilihannya, mau menikah atau bekerja atau berprofesi saja begitu ya. Itu adalah pilihan. Apa yang hendak Ibu sampaikan ke mereka? Ya, jadi gini. Jadi kamu nggak usah jadi ya sekolah aja, kuliah aja, kerja aja semua lakukan dengan maksimal. Jangan selalu harus menghargai di orang lain gitu loh. Tapi jadikan target pribadi semuanya itu. Kemudian sekarang kayak pasangan, jangan jadikan pasangan itu adalah lawan, tapi adalah rekan kita sama-sama. Jadi jangan terpengaruh dengan feminisme gimana segala macam. Yang kamu hadapi adalah pasangan hidup kamu, teman kerja bareng kamu. Jadi artinya itu apapun terjadi di luar, yang lebih penting lagi adalah hubungan kamu berdua gitu kan Mbak. Value hidup kita itu adalah harganya tinggi. Privacy itu berharga Mbak. Betul. Privacy itu sesuatu gitu ya. Jadi misalnya mereka tahu ya. Nah, contohnya begini, kita jalan-jalan sama suami kemana. Capek deh kita harus foto-foto gini, suami suruh senyum gini. Sebenarnya suaminya pengen udah capek jalan, pengen gimana-gimana gitu kan, ya enggak? Mau di Paris kayak mau di mana segala macam semuanya. Pada dasarnya akhirnya saya udah kesana semua Mbak, udah pergi juga mau ke Titlis segala macam, udah semua suami berdua udah pergi. Dan pada akhirnya Mbak, being together itu is value gitu loh. Iya. Ya udah 32 tahun menikah kan? Wow, iya. Ya, jadi bersama suami itu yang adalah apa namanya value, bukan kemananya. Ya,
momen untuk dirasakan dan tidak harus dibagikan. Ya, gitu loh. Dan momen itu yang kalau sekarang pribadi Mbak, saya jarang sama temen. Kenapa? Saya merasa bahwa jadi dulu tengah-tengah ada sama temen, sekarang agak jarang karena saya bilang sama temen saya gini, my husband itu adalah usia pensiun, walaupun dia nggak pensiun. Dan artinya itu di atas 60 gitu kan ya. Saya 56, di atas 60 dia udah. Artinya itu kebersamaan sama dia saya nggak tahu, usia orang ada aja. Kayak kemarin teman saya, teman rekan saya 2 tahun di psikologi yang sama-sama kerja, tiba-tiba setelah main tenis tiba-tiba meninggal Mbak. Berarti saya merasa begini bahwa kebersamaan kita itu saya nggak mau nyesel gitu. Jadi saya bukan dipaksa harus, kenapa saya nggak mau sama teman jalan-jalan, karena with him itu adalah time yang makin terbatas, ya nggak Mbak? Jadi saya nggak mau nyesel, kalau ada apa-apa sama dia, saya udah happy, udah menghappykan diri bareng sama dia. Jadi bukan kok jadi itu, enggak. Dan kebersamaan saya ya, waktu dulu ya saya ada Mbak ya, mau sebutin ke luar negeri yang lain, yang difoto teman-teman semua mau Paris, saya udah semua Mbak, udah sama dia juga jalan kemana dan itu juga. Tapi saya ngerasain bahwa pergi ke pasar sama dia berdua, ya beli daging segala macam, kemudian kita masak bersama, kemudian kita jadi sesuatu kayak kemarin dia sukses bikin ketupat pakai apa ya Mbak, pakai presto, itu happy, ya kan? Dan berhasil bikin dendeng dan ketupat, kemudian bikin ini apa namanya semur. Jadi akhirnya sebenarnya orang pada datang dan kita yang serve dengan tangan kita semua ngerjainnya itu happiness. Menyenangkan, betul. Nah, termasuk beliaunya bersedia untuk memasukkan kue-kue ini Mbak, kue apa namanya, kue lebarannya itu, yang paling penting dia masuk kue lebaran ke ini apa namanya, ke dalam kotak toplesnya itu. Wow. Dan saya ngaku juga bahwa ternyata cetakannya papa, kue keringnya papa tuh lebih rapi daripada aku. Terima kasih banyak Bu Dewi. Sama-sama, masih senang, kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Demikianlah di alumni hari ini bersama alumni kita yang luar biasa, Bu Dewi Harun, yang sangat inspiratif, begitu ya. Yang sejam 2 jam tidak akan cukup sebenarnya, karena terlalu banyak hal yang harus diceritakan oleh beliau. Ini aja saya merasa kurang, tapi kita sambung lagi di acara yang lain, begitu ya. Dan salah satunya yang ditunggu, yang saya tunggu kebetulan tadi ngobrol itu adalah bagaimana cara mengelola keuangan secara sederhana dan tradisional begitu. Baik, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di alumni berikutnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.